Berita tentang penangkapan pelaku perampokan taksi online dan pengembalian mobil korban menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Bagaimana tidak, korban yang berinisial BI sempat mengalami kejadian yang sangat menyeramkan ketika dirampok oleh pelaku yang berinisial Miss alias Ibnu. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana pelaku dapat melakukan perampokan dengan begitu mudah dan cepat? Apakah ada kesalahan dari korban ataukah pelaku memiliki kemampuan yang sangat lihai dalam melakukan perampokan? Dalam kasus ini, pelaku Ibnu ternyata memiliki pekerjaan sebagai security di salah satu pusat perbelanjaan di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Apakah pekerjaan ini memiliki kaitan dengan kemampuan pelaku dalam melakukan perampokan? Korban BI sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah menangkap pelaku dan mengembalikan mobilnya. Proses pengembalian dilakukan di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kamis, 19 September 2024, dan dipimpin oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Namun, pertanyaan lainnya muncul, bagaimana pelaku dapat mengirim surat dan barang-barang korban serta meminta maaf dan meminta uang 70 juta rupiah agar mobilnya dikembalikan? Apakah ini adalah taktik pelaku untuk mengelabui korban? Dalam kasus ini, pelaku Ibnu dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Bagaimana hukuman yang akan diterima oleh pelaku? Apakah cukup dengan hukuman yang ada ataukah perlu ada perubahan pada sistem hukum yang ada? Kasus perampokan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya kesadaran dan kewaspadaan dalam beraktivitas sehari-hari. Bagaimana kita dapat menghindari perampokan seperti ini? Apakah kita perlu meningkatkan kesadaran dan keamanan di sekitar kita? Dalam berita lainnya, terdapat kasus pesta ulang tahun perak pernikahan yang berujung petaka di Desa Naitae, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Seorang pria, Abraham Novu, tewas setelah diborgol polisi dan dianiaya warga di sana. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana polisi dapat melakukan pemborgolan terhadap Abraham? Apakah ada kesalahan dari polisi ataukah Abraham memiliki peran dalam keributan yang terjadi? Kasus ini juga mengingatkan kita akan pentingnya penanganan yang baik dalam menyelesaikan konflik. Bagaimana kita dapat menghindari konflik seperti ini? Apakah kita perlu meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menyelesaikan konflik? Dalam kedua kasus ini, kita dapat melihat bahwa kesadaran dan kewaspadaan sangat penting dalam beraktivitas sehari-hari. Kita perlu meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi berbagai situasi yang dapat terjadi.